Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga keadaannya sehat selalu dan puasanya selalu terjaga ya. Perkenalkan, nama Ibu Bu Nadia. Hari ini Bu Nadia akan menjelaskan keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa arti puasa? Puasa artinya menahan diri secara khusus dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan diri dari apa ya? Nah, menahan diri dari makanan, minuman, hawa nafsu. Nah, kali ini kita akan membahas materi keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Kita mulai bahas dari keutamaan bulan Ramadan. Yuk, siapkan mata, telinga, pikiran, dan hatinya untuk menyerap materi yang akan Ibu sampaikan. Keutamaan bulan Ramadan. Nah, ada yang tahu nggak keutamaan bulan Ramadan apa? Salah satunya tertutupnya pintu neraka dan terbukanya pintu surga. Ada yang pernah dengar hadis ini? Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutup pintu neraka serta semua setan dibelenggu. Nah, dibukanya pintu surga agar manusia senantiasa berbuat taat pada bulan tersebut, yang mana kesempatannya itu nggak ada di bulan-bulan yang lainnya. Terus, sedangkan ditutupnya seluruh pintu neraka dan dibelenggunya syaitan supaya manusia menghindari berbagai pelanggaran. Nah, syaitan itu diperintahkan untuk mengganggu manusia. Semua sudah tahu kan ya, fungsi setan itu dihadirkan di bumi untuk mengganggu manusia. Tapi pada bulan Ramadan, syaitan ini dibelenggu pada malam-malam bulan Ramadan. Nah, syaitan itu tidak mudah mengganggu kaum muslimin ketika berpuasa. Kenapa coba? Ya, betul. Karena ketika sedang berpuasa, kaum muslimin itu menyibukkan diri dengan ibadah. Ibadahnya bisa apa aja? Membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, terus sholat tarawih, terus juga banyak berzikir. Karena disibukkan dengan ibadah, maka setan tidak mudah mengganggu manusia. Terus ketika bulan Ramadan juga, malaikat juga diperintahkan untuk memuji amal perbuatan orang-orang yang berpuasa. Jadi Allah memerintahkan, hei malaikat, pujilah perbuatan baik orang-orang yang berpuasa ketika bulan Ramadan. Terus kenapa ya, kok masih ada aja kejahatan dan perbuatan maksiat ketika bulan Ramadan? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Nah, kejahatan dan perbuatan maksiat berkurang dari orang-orang yang berpuasa. Karena perbuatan maksiat dan kejahatan itu bukan cuma berasal dari setan saja, tapi bisa dari hawa nafsu manusia itu sendiri. Selanjutnya, bulan Ramadan juga adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Nah, Ramadan merupakan bulan yang mulia. Pada bulan ini Al-Quran diturunkan seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan bagi petunjuk, dan furqan atau pembeda. Setiap amal perbuatan akan dilipat gandakan nilainya. Setiap melakukan kebaikan pasti akan diganjar pahala. Nah, khusus bulan Ramadan ini, setiap amalan yang anak-anak lakukan
nilainya dan pahalanya akan berlipat ganda. Ditambah lagi ada banyak ibadah dan amalan istimewa yang hanya ada di bulan Ramadan, seperti sholat tarawih, memberi makan orang yang berbuka puasa, sehingga ada lebih banyak amal dan ibadah yang bisa kita lakukan untuk mendapat pahala berlipatnya. Bulan Ramadan juga disebut penuh berkah. Berkah Ramadan secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, 10 malam pertama yang merupakan periode penuh rahmat Allah. Yang kedua, 10 hari yang kedua berisi banyak maghfirah atau ampunan. Dan yang ketiga, 10 hari terakhir sebagai periode pembebas manusia dari api neraka. Dengan kata lain, setiap harinya selama sebulan penuh ada berapa? 30 hari. Selalu ada berkah yang bisa kita dapatkan ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga disebut bulan pengampunan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa hambanya sebanyak apapun saat kita bersungguh-sungguh bertaubat dan menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan ikhlas. Pintu kebaikan akan terbuka lebar, terlebih dengan dilakukannya doa pengampunan dosa. Hal ini juga sudah dijelaskan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah pernah bersabda bahwa waktu terbaik untuk bersedekah ialah di bulan Ramadan. Kenapa? Sebab di bulan Ramadan kita bisa merasakan bahwa tidak semua orang mendapat kemudahan seperti yang kita miliki. Misalnya, tidak semua orang punya uang untuk membeli makan, membeli baju baru, bahkan memiliki tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu, sedekah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membantu mereka yang kesusahan untuk bisa lebih jauh mendapatkan kesenangan dan kenyamanan dalam menjalani ibadah puasa. Tentu kita juga akan senang ketika melihat mereka bahagia karena bisa makan makanan lezat seperti yang kita makan, bisa memakai baju yang layak pakai seperti yang kita pakai, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, bulan Ramadan juga mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan dan stamina tubuh. Membatasi makanan dengan cara berpuasa berarti mencegah munculnya berbagai macam penyakit dalam tubuh. Karena ketika kita puasa, makanan kita akan diatur waktunya, sahur sebelum terbit fajar, terus berbuka puasa ketika terbenamnya matahari. Jadi selama bulan Ramadan, tubuh kita akan mengalami perbaikan. Jadi ada proses mengeluarkan racun secara alami dari dalam tubuh melalui puasa. Nah, ada yang pernah dengar atau pernah merasakan ketika kita mau operasi, misalnya operasi atau sedang sakit, biasanya kita dianjurkan untuk puasa. Kenapa? Karena puasa adalah salah satu cara agar tubuh bisa memperbaiki bagian-bagian yang rusak dengan cara alami. Nah, terus apa aja sih keutamaan puasa di bulan Ramadan? Yang pertama, puasa itu disebut sebagai perisai. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah berkata, puasa itu perisai. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, hendaklah ia tidak berkata keji dan tidak membodohi diri. Jika ada seseorang memerangi atau mengumpatnya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut yang keluar dari orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Orang berpuasa itu meninggalkan makanan dan minumannya untuk diriku.
kata Allah. Maka puasa itu untuk diriku dan Allah sendiri yang akan memberikan pahala karenanya. Kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Lalu, keutamaan yang kedua dari Abu Umamah yang menceritakan, aku pernah mendatangi Rasulullah secara seraya. Dari Umamah ia menceritakan, aku pernah mendatangi Rasulullah seraya berkata, perintahkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke surga. Beliau menjawab, hendaklah kamu berpuasa, karena puasa itu merupakan amalan yang tidak ada tandingannya. Kemudian, aku mendatangi beliau untuk kedua kalinya, dan beliau pun berkata dengan nasihat yang sama. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Al-Hakim. Jadi jelas ya bahwa puasa itu adalah amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Yang ketiga, dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya surga itu mempunyai satu pintu yang disebut Babu Ar-Rayyan. Pada hari kiamat nanti, pintu tersebut akan bertanya, di mana orang-orang yang berpuasa? Apabila yang terakhir dari mereka telah masuk, maka pintu itu akan tertutup. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi ketika kita puasa, ketika nanti hari kiamat, ada satu pintu di surga nanti, yaitu pintu Ar-Rayyan, akan bertanya, di mana orang-orang yang puasa? Nah, ketika saat itulah orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam pintu surga tersebut, dan setelah semuanya masuk, maka pintu itu akan tertutup. Wah, berarti sangat penting sekali ya berpuasa itu. Selain itu, puasa Ramadan juga menumbuhkan sifat amanah, sadar akan menghindari hal-hal yang dilarang dalam berpuasa, karena kita sadar bahwa ada Allah yang selalu melihat kita. Selain itu, puasa Ramadan juga melatih kedisiplinan. Dijelaskan bahwa seseorang yang berpuasa harus makan dan minum dalam waktu yang terbatas, bahkan dalam berbuka puasa pun harus disegerakan. Selain itu, ketika puasa, kita juga harus menahan diri dari hawa nafsu dan menjaga perilaku agar tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan juga melatih kesabaran. Nah, bulan Ramadan adalah bulan puasa di mana siang hari kita diperintahkan meninggalkan makanan dan minuman yang asalnya halal, terlebih lagi yang haram. Begitu pula di saat ada seseorang yang mengganggu kita ketika kita berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila seseorang menghina atau mencacinya, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika kita puasa, misalnya ada yang mengejek kita atau ada yang mengganggu kita, kita harus sabar, tarik nafas, ingat kita sedang berpuasa dan katakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Karena diingat-ingat lagi, arti puasa itu sendiri adalah menahan diri dari segala hal, termasuk makanan, minuman, dan hawa nafsu. Selain itu, puasa Ramadan juga menyehatkan. Ada yang pernah dengar atau pernah merasakan ketika kita mau operasi, biasanya dokter menyarankan kita untuk berpuasa. Kenapa?
Kenapa? Karena puasa itu memang menyehatkan, apalagi ketika makanan dan minuman yang kita makan diatur sedemikian rupa gizinya dan waktunya sehingga badan kita bisa lebih bertenaga, lebih sehat, dan mendapatkan gizi yang seimbang. Lalu ada yang pernah dengar hadis ini? Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di hadapan Allah daripada bau misik atau kasturi. Allah berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa tersebut adalah untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya. Puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata, wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya, perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran pula berkata, saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Maka Allah bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, Tabarani, periwayatnya sahih. Jadi puasa dan Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada kita pada hari kiamat. Keutamaan yang lainnya, orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika kita puasa, hendaklah kita berpuasa karena beriman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah. Keutamaan yang lain, bagi orang yang berpuasa akan disediakan aroyan. Ada yang tahu aroyan? Dijelaskan dalam hadis, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu tersebut, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Dikatakan kepada mereka, di mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang berpuasa pun berdiri, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk, pintu tersebut ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu akan ceritakan tentang seorang anak yang belajar berpuasa. Simak ceritanya ya. Diceritakan, ada seorang anak yang bernama Mizan. Mizan adalah anak tunggal dari sebuah keluarga yang sederhana. Mizan saat ini berusia 8 tahun. Namun, dia sudah mulai belajar berpuasa setengah hari sejak TK. Pada suatu hari, tepatnya di hari Ahad, hari ke-7 bulan Ramadan, Mizan, ibu dan ayahnya
sedang berkumpul di ruang keluarga, mengerjakan sebuah prakarya agar Mizan tidak merasa waktu puasa terlalu lama. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Mizan yang masih belajar berpuasa mulai mengeluh. Perutnya kesakitan. Padahal ia hanya berpura-pura agar diizinkan berbuka puasa lebih cepat. Ibu, aku udah gak kuat, perut aku sakit. Tapi ibunya tidak mengindahkan ide Mizan tersebut. Masa sih? Perasaan tadi baik-baik aja. Kok tiba-tiba sakit perutnya? Tanya ibu dengan wajah tetap ramah. Ibu sudah tahu kalau ini hanya trik Mizan saja. Karena seusai sholat zuhur, ibu sempat mendengar suara perut Mizan yang mulai keroncongan. Waktu berlalu dengan cepat. Tidak terasa sudah pukul 4 sore. Mizan dan ayahnya sedang bertilawah bersama, sedangkan ibu mulai menyiapkan bahan-bahan untuk menu berbuka puasa nanti. Seusai tilawah bersama, Mizan bertanya pada ayahnya, "Yah, maghrib itu jam berapa sih? Kok udah dari tadi nggak buka puasa?" Tanya Mizan dengan wajah cemberut, sembari melipat sajadah dan menyimpan Al-Qur'annya di rak bukunya. Ayah pun menjawab, "Maghribnya tuh masih lama, jam 6 nanti." Jawab ayah, berjalan menuju ruang keluarga dan mengambil koran untuk melanjutkan bacaan berita yang tadi siang dibacanya. Ekspresi Mizan terlihat sedang berpikir keras. Ia berjalan ke kanan dan ke kiri, lalu mengelilingi
ayahnya yang sedang ada di ruang keluarga. Lalu mengelilingi ayahnya yang sedang duduk di ruang keluarga. Terdengar Mizan betul-betul sedang berpikir keras. Apa ya yang sedang dipikirkan Mizan? Waktu terus berjalan. Mizan tiba-tiba berseru dengan suara yang penuh semangat. Aha, aku punya ide. Gimana kalau kita putar jarum jamnya saja sampai ke angka 6? Mizan tertawa puas. Hasil pemikirannya menghasilkan sebuah ide yang cemerlang menurutnya. Ayah diam sebentar, lalu tersenyum sambil menjawab Mizan. Ya udah, jawab ayah singkat sambil menganggukkan kepalanya, menandakan bahwa ia setuju dengan pendapat anaknya. Mizan langsung melompat dengan bahagia. Yes, akhirnya. Mizan segera ke kamarnya untuk memutar jarum jam dinding yang ada di kamarnya. Dia putar, krek, krek, dia putar sampai jarum pendeknya berada di angka 6 dan jarum panjangnya di angka 12. Ayah, udah jam 6 tuh, buka puasa yuk. Teriak Mizan dari dalam kamarnya. Tapi sang ayah tidak menghiraukan. Ayah masih asik membaca Quran. Mungkin itu salah satu ajaran ayah, agar tidak berbicara kepada orang tua dari jarak jauh dengan suara yang keras, apalagi sampai berteriak. Mizan pun keluar kamarnya dan menghampiri ayahnya yang sedang ada di ruang keluarga dan masih juga membaca Quran. Ayah, udah jam 6 tuh, buka puasa sekarang yuk. Ajak Mizan, tertawa sumringah sekali. Ayah melipat kembali korannya dan menatap Mizan yang duduk di sebelah kanannya. Jam 6-nya kan cuma di kamar kamu aja, ruang dapur, tamu, kamar ayah, gimana tuh? Ayah menggeleng, karena ia merasa ide Mizan belum dilaksanakan dengan sepenuhnya. Mizan berpikir sejenak, lalu menganggukkan kepalanya perlahan. Iya juga ya. Mizan segera berlari ke kamar ayahnya, ruang tamu, dapur, dan ruang keluarga untuk memutar jarum jam menuju ke angka 6. Setelah semua jam di rumah Mizan sudah diputar jarum jamnya menuju angka 6, Mizan kembali menghampiri ayahnya dengan wajah lebih sumringah lagi. Udah semua ya? Ayo buka puasa sekarang, teriak Mizan kegirangan. Yeay, akhirnya aku bisa buka puasa, kata Mizan dengan wajah yang semakin sumringah lagi. Pipinya memerah, matanya membesar.
Senyumnya seperti dari telinga kanan menuju telinga kiri, alias lebar sekali. Ayah masih santai menanggapi Mizan sambil merangkulnya. Jam tetangga, Masjid Baitullah, sudah diganti belum? Jarum jamnya jadi angka 6. Tanya ayah sembari menepuk-nepuk pundak Mizan. Mizan kembali berpikir sejenak. Lalu dia menangkap maksud ayahnya. Loh, emang jam dinding yang di tetangga sama yang di masjid juga harus diputar? Mizan masih mencoba mengelak dan merasa seharusnya sudah buka puasa. Ayahnya tertawa. Hahaha, ya iyalah, kalau semua jam dinding di komplek kita ini udah di angka 6, baru boleh buka puasa. Jawab ayah dengan wajah lebih bahagia, sedangkan Mizan semakin melipat wajahnya. Tanda dia sudah mulai bete. Mizan menelan ludahnya. Yah, capek deh. Mending nungguin aja daripada harus muterin jam orang sekomplek. Mizan menghela nafasnya dengan sangat berat. Pada akhirnya, Mizan pun memilih mengerjakan TTS di koran bersama ayahnya untuk sembari menunggu azan maghrib. Nah, gimana ceritanya tentang Mizan yang menunggu azan maghrib? Ada yang sama nggak kayak Mizan? Semoga cerita tadi bisa menginspirasi kita untuk lebih bersabar dan juga untuk tetap beraktivitas seperti biasa walaupun sedang puasa. Tetap melakukan hal-hal yang baik, memperbanyak aktivitas yang ringan tapi berpahala, supaya waktu tidak terasa begitu lama dan kita pun mendapat pahala karenanya. Semuanya sudah paham keutamaan bulan puasa di bulan Ramadan dan keutamaan bulan Ramadan. Semoga pembahasan tadi dapat membuat kita untuk lebih semangat lagi mendapatkan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan dengan cara menghiasi hari-hari di bulan yang penuh berkah dengan amal soleh sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang mulia. Sebagai penutup, Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk mengikuti kuis yang ada di Kahoot. Cara mainnya, Ibu akan membagikan kode bermainnya. Kode bermainnya bisa dilihat di layar masing-masing 02930649. Silahkan di screenshot jika khawatir lupa. Lalu setelah mendapat kode Kahoot tersebut, silahkan bisa buka di browser masing-masing lewat HP atau laptop, atau bisa juga langsung download aplikasinya. Aplikasinya bernama Kahoot, K-A-H-O-O-T tanda seru. Jika anak-anak buka dari browser, silahkan diklik di pencarian Kahoot, atau bisa juga langsung
klik di pencariannya kahoot.it. Kahoot.it. Setelah itu, anak-anak semua akan masuk ke dalam menu pertama. Di menu pertama, di situ diminta untuk memasukkan kode kuisnya. Silakan masukkan kode kuis yang tadi 029306496. Setelah itu klik enter, di situ ada tulisan enter. Setelah klik enter, tidak lama kemudian akan muncul tulisan enter nickname. Nah, di situ silahkan masukkan nama dan kelas. Lalu silahkan klik OK Go, lalu bisa menjawab pertanyaan yang ada. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang jelasnya materi. Ibu pamit undur diri. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.